Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan light novel Kumo de Suganane sebelumnya, top part 52. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Sebelumnya, perang besar sudah terjadi di wilayah pintu masuk labirin antara aliansi manusia dan iblis melawan pasukan Taratek. Tapi setelah munculnya sisa-sisa nightmare yang sangat mengerikan, pasukan iblis yang ada di garis depan mulai dipukul mundur, sedangkan pasukan manusia masih mempertahankan garis depannya walaupun banyak korban terus berjatuhan. Tapi semua pasukan yang berangkat ke area peperangan itu juga sudah siap untuk mati. Sedangkan di dekat pintu masuk, sang ratu masih bertarung melawan dua naga kuno yaitu Gwen dan Goka, dibantu oleh beberapa pasukan Nightmare. Lalu di stratum bawah, Ariel, Sophia, Wrath, dan 4 boneka Taratek sudah siap untuk melindungi inti sistem. Dari sana mereka masih mengamati situasi peperangan. Jika memang pasukan Taratek saat ini tidak sanggup menahan pasukan aliansi, Ariel masih punya 2 Queen Taratek yang siap untuk menggantikannya dan tentu bersama semua anak-anaknya seperti Grid Taratek dan Arc Taratek. Walaupun Ariel masih menyimpan mereka untuk situasi yang lebih buruk karena naga kuno yang lain juga belum menunjukkan pergerakannya. Soalnya mereka yang mempunyai kekuatan paling besar di pihak Dustin, walaupun Sophia dan Wrath juga sudah siap menunggu hal itu. Di sini Ariel dan Sophia sempat membicarakan kelebihan mereka masing-masing. Bagi Sophia, kemampuan Ariel untuk memindahkan anak-anaknya sangat menguntungkan di medan perang, karena hanya perlu memindahkan sang ratu dan semua anak-anaknya yang lain akan dipindahkan oleh sang ratu dengan sendirinya. Tapi Ariel bilang, kau juga punya kemampuan semacam itu, malahan kau punya kemampuan yang jauh lebih mengerikan. Ya, Sophia juga bisa memindahkan bawahannya yang sudah dia jadikan vampir seperti Mera dan Walt. Mau dimanapun mereka berada, Sophia bisa memanggil mereka ke sisinya dalam sekejap. Tapi bukan cuma itu saja yang dimaksud oleh Ariel, melainkan kemampuan Sophia untuk mengubah orang lain menjadi vampir itulah yang sangat mengerikan. Jadi jika Sophia mau, dia bisa mengubah banyak pasukan aliansi menjadi pasukan vampir dan menjadikan budaknya. Atau sama saja mengubah lawan menjadi bawahan. Di sini Ariel bertanya pada Sophia apakah Sophia tidak mau melakukan hal itu. Lalu Sophia menjawab dirinya belum tertarik untuk mempunyai bawahan lain selain Mera dan Walt. Walaupun di sini Walt tidak terlalu dianggap oleh Sophia. Karena dengan menjadikan orang lain vampir kan sama saja dengan menjadikan mereka sebagai keluarga vampirnya atau menjadi ras yang sama. Tak lama kemudian Ariel berteriak karena mendapat laporan ada banyak air yang mengenangi lapisan atas. Para Taratek juga tersebar di semua sudut labirin, jadi Ariel bisa langsung tahu kalau ada sesuatu yang tidak beres. Di sini Ariel sudah menduga siapa yang sudah melakukan hal itu dan dia hanya mengatakan apa yang coba bajingan itu lakukan. Sedangkan Sophia langsung bergegas ke stratum atas untuk menangani hal itu. Dia menggunakan lubang vertikal yang langsung tembus ke lapisan atas, jadi tidak butuh waktu lama dia telah sampai di sana. Ternyata tempat itu saat ini sudah tergenang oleh air walaupun belum terlalu dalam. Sophia bisa melihat ada lubang besar yang menembus ke atas, yang berarti terhubung dengan lautan di atasnya, dan tentu itu menciptakan air terjun yang sangat deras. Sebagian besar labirin kan membentang panjang di bawah lautan, jadi hanya perlu membuat lubang ke atas, maka air laut akan masuk dengan sendirinya. Namun jelas itu membutuhkan kekuatan yang sangat dahsyat untuk menciptakan lubang sampai menembus lautan di atasnya. Tapi Sophia tidak heran kalau salah satu naga kuno yang sudah melakukannya. Cuma Sophia berpikir apakah mereka waras merencanakan hal itu dan berniat menenggelamkan labirin. Walaupun labirin ada di bawah laut, tapi tempat itu juga luar biasa luas dan mungkin butuh waktu yang sangat lama untuk mengisi semua labirin itu dengan air laut. Dan pastinya membutuhkan lubang yang sangat banyak. Kalaupun itu bisa dilakukan, bukankah nantinya mereka juga tidak bisa masuk ke inti sistem dan bisa-bisa labirin akan runtuh semuanya? Jadi apa yang coba pihak Dustin rencanakan? Menurut Sophia mungkin saja mereka berniat mengurangi para monster di labirin dengan memanfaatkan air laut. Karena pasti ada banyak monster yang tidak sanggup bertahan di air. Atau mungkin saja mereka berpikir tidak mungkin bisa menang melawan Ariel selain membuat labirin tenggelam. Tapi apakah pihak Dustin belum tahu kalau kondisi Ariel saat ini sangat lemah? Cuma tetap saja bagi Sophia siapapun yang merencanakan hal itu pasti sudah tidak waras. Sophia dan Ariel sendiri tidak pernah menduga hal itu. Saat itu seketika air yang ada di sekitar Sophia mulai membeku dan perlahan lubang yang terhubung dengan lautan di atasnya juga mulai membeku.
Dengan level atribut Ice Sophia yang sangat tinggi, maka apapun yang disentuhnya akan langsung membeku, apalagi air itu sendiri. Lalu Sophia terus berlari menyusuri stratum atas dan membekukan semua air yang ada di jangkauannya. Tapi semakin jauh dia berlari, dia semakin menemukan lubang lain. Jadi satu-satunya cara untuk menghentikan semua itu adalah menemukan orang yang sudah menciptakan lubang. Tak lama kemudian, Sophia mulai melihat ada makhluk seperti Putri Duyung yang sedang bertarung melawan beberapa nightmare. Bagian atas tubuhnya menyerupai manusia, tapi bagian bawah tubuhnya menyatu dengan air. Dan sepertinya dialah yang sudah menciptakan banyak lubang. Makhluk itu juga bisa memanipulasi air sesuka hatinya, bahkan dia berhasil menghancurkan banyak nightmare. Satu persatu tubuh nightmare meledak setelah tubuh mereka diselimuti oleh air, dan jelas itu kemampuan yang sangat mengerikan. Sophia yang melihat itu berusaha mendekatinya dari belakang, dan dengan cepat Sophia berusaha menebas lehernya dengan pedang besarnya, tapi makhluk itu bisa menghindarinya. Akhirnya mereka berdua saling bertatapan dan secara bersamaan mendecakkan lidah mereka, atau cih gitu guys. Dua wanita cantik yang sama-sama mempunyai body yang seksi akan saling bertarung, walaupun kelihatannya Iena masih lebih seksi dari Sophia. Saat itu Sophia menggunakan penilaian untuk melihat statusnya, dan ternyata dia adalah naga air Iena yang merupakan naga kuno terkuat. Tapi yang cukup membuat Sophia terkejut adalah semua statistiknya yang berada di atas 25.000, bahkan itu jauh lebih kuat dari sang ratu. Selama ini Sophia sudah sering mengalahkan banyak monster kelas mitos bersama Urat dan Sophia, tapi baru kali ini dia melihat statistik kelas mitos yang begitu tinggi. Tidak heran kalau dia dijuluki sebagai naga kuno terkuat, dan Ariel sebelumnya juga mengatakan Iena adalah naga kuno yang paling menyebalkan. Namun bukan berarti Sophia merasa tidak bisa menang darinya. Beberapa statistik Sophia sendiri jauh lebih tinggi dari Iena, walaupun ia nggak rata. Karena Sophia dilatih untuk memaksimalkan kemampuan yang memang cocok dengan cara bertarungnya. Apalagi elemen tertinggi Sophia adalah Ace yang merupakan counter dari kekuatan alami Iena. Lalu setelah saling memprovokasi satu sama lain, mereka berdua pun memulai pertarungan, sedangkan beberapa nightmare mulai menjauh dari pertarungan itu. Kekuatan air menyerupai bentuk naga mulai keluar dari kedua tangan Iena dan menyerang Sophia, lalu Sophia menebas serangan itu dengan pedangnya. Karena semua air yang mendekati Sophia akan langsung membeku, jadi itu bukan masalah baginya. Begitu juga dengan lubang besar atau air terjun di tempat itu juga perlahan mulai membeku. Tapi Sophia juga tidak boleh lengah, karena sekali air Iena memasuki tubuhnya, maka Iena bisa menghancurkannya dari dalam. Apalagi pergerakan air yang dikendalikan Iena sangat cepat dan semakin kuat, dan kata Sophia itu seperti tarian yang sangat indah. Lalu bentrokan dahsyat antara air dan es terus terjadi di antara keduanya, dan Sophia terus mendekati Iena untuk mempersempit pergerakannya atau berusaha melakukan pertarungan jarak dekat. Karena semakin mendekatinya, maka Sophia juga punya kesempatan untuk membekukan air yang menyelimuti Iena. Cuma Iena juga tidak bodoh, dia semakin menjauh dari Sophia dan terus menghalangi pergerakan Sophia dengan serangan airnya yang tidak henti. Walaupun Sophia bisa melihat wajah Iena yang semakin kesal, dan Sophia yakin dirinya bisa menang. Sambil terus bertarung, Iena mengatakan, apakah kau tahu naga airlah yang menguasai lautan? Yang berarti naga air mempunyai wilayah paling luas di antara jenis naga lainnya, otomatis jumlah naga air juga paling banyak dan juga yang terkuat. Bahkan lautan dunia itu sampai dianggap sebagai wilayah terlarang karena tidak mungkin untuk melaluinya. Lalu Sophia bertanya, terus kenapa dengan semua itu? Tak lama kemudian Sophia merasakan ada getaran dan ledakan dahsyat di beberapa tempat. Dia pun langsung menggunakan mata clairvoyance untuk melihatnya, dan ternyata sudah ada lubang besar di seluruh bagian labirin. Dan semua dari lubang itu dijaga oleh naga air level tinggi atau semua bawahan Iena yang semuanya merupakan monster kelas mitos. Sophia memperkirakan semuanya sekitar 37 naga air kelas mitos, dan tentu mereka akan terus membuat banyak lubang di stratum atas. Pastinya Sophia juga tidak menduga kalau Iena punya rencana segila itu, dan ternyata para bawahannya juga merupakan monster kelas mitos. Tapi kita lihat dari sudut pandang Kusama Shinobu atau Sajin dulu guys. Oh ya, sorry sebelumnya gue koreksi dulu mengenai Pelmina dan pasukan ke-10. Ternyata mereka diturunkan di benua Dasturdia, bukan ikut berperang di pintu masuk labirin. Pada saat Ariel berangkat ke labirin, kan dia menggunakan pesawat Potimas untuk membombardir semua markas Dustin yang dilewatinya. Nah, pada saat di perjalanan itulah Pelmina dan pasukan ke-10 memutuskan untuk turun dan melakukan penyerangan pada markas Dustin. Karena masih ada kemungkinan Pelmina berhasil menemukan Dustin dan membunuhnya. Namun sebelum itu terjadi, tentu pasukan elit Dustin juga sudah siap untuk menghadang mereka.
Begitu juga dengan Shinobu atau Sajin yang memang dari awal ada di pihak Dustin. Dia juga memutuskan untuk turun di benua Dastrudia dan saat ini Sajin sedang terlibat pertarungan melawan Pelmina. Kalau untuk Ogiwara belum dijelaskan di mana dia saat ini, tapi harusnya dia juga tidak mungkin di pihak Ariel. Setelah mengetahui kebenaran dunia dan memahami situasinya, tentu Sajin tidak kaget dengan semua itu. Karena dari kecil dia sudah mengetahui sisi gelap agama firman Tuhan dan tempat itulah yang sudah membesarkan dan mendidiknya. Justru dia selalu menjalankan misi gelap dari agama firman Tuhan dan dilatih untuk menjalankan misi seperti itu. Tapi walaupun begitu, dari dulu Dustin selalu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Sajin seperti nasib teman-temannya yang dulu dikurung di desa Elf. Justru dia sangat bersyukur dibesarkan di bawah naungan Dustin karena jika tidak mungkin dia akan menemui nasib yang jauh lebih buruk. Sajin sendiri sudah menganggap Dustin seperti kakeknya, makanya sampai akhir pun dia tetap mendukungnya. Saat ini Sajin sedang bertarung mati-matian melawan Pelmina, sedangkan pasukan elit Dustin lainnya juga sedang menghadapi pasukan ke-10. Harusnya semua pasukan elit Dustin sudah ikut ke medan pertempuran, tapi karena penyerangan Pelmina, sebagian dari mereka tertahan di tempat ini. Sebagai pasukan elit tentu harusnya mereka sangat kuat, tapi ternyata di sini pasukan ke-10 bisa mengungguli kekuatan mereka. Sajin sendiri tahu kalau pasukan ke-10 dilatih langsung oleh Shirori, tapi dia tidak menyangka kalau mereka akan sekuat ini. Saat itu, Sajin dengan semua kemampuan ninjanya terus menghalau dan menyerang Pelmina yang bertarung menggunakan senjata seperti cakram. Cukup lama mereka bertarung dengan kekuatan yang setara, tapi belum ada yang mau mengalah di antara keduanya. Sajin juga tidak yakin apakah bisa mengalahkan Pelmina, tapi waktu itu tubuh mereka berdua sudah penuh luka. Di tengah pertarungan mereka juga saling melontarkan kata-kata satu sama lain. Karena Sajin cukup cerewet, jadi sesekali dia juga menggoda kecantikan Pelmina saat bertarung. Lalu setelah beberapa lama pasukan elit Dustin mulai ditumbangkan satu persatu karena dari segi jumlah pasukan ke-10 memang jauh lebih unggul. Di sini ayah Sajin juga mulai terpojok, tapi sebelum tumbang dia memilih untuk melarikan diri. Namun dari awal pasukan elit Dustin memang tidak berniat untuk bertarung sampai mati di tempat itu, jadi kalau ada kesempatan mereka boleh melarikan diri. Begitu juga dengan Sajin, walaupun di sini Sajin memilih untuk menghadapi Pelmina sampai batas kekuatannya. Dia sudah pasrah jika memang harus mati di tangan Pelmina dan beberapa kali Sajin mengatakan pada Pelmina, "Kuharap kau tidak terlalu kasar padaku," tapi Pelmina bilang, "Aku pasti akan membunuhmu." Lalu kita lihat dari sudut pandang Pelmina sendiri, guys. Di sini banyak hal yang dijelaskan mengenai Pelmina dan pasukan ke-10, tapi intinya mereka memilih untuk tetap setia pada master mereka atau Shirori. Tentu mereka tahu itu berarti sama saja dengan memusuhi ras mereka sendiri karena sudah pasti ras iblis akan bergabung dengan manusia untuk melawan pihak Ariel. Tapi dari awal semua anggota pasukan ke-10 adalah orang-orang buangan yang memang tidak dianggap di wilayah iblis. Hampir dari mereka semua adalah orang-orang bermasalah yang tidak punya tempat lagi di wilayah iblis dan juga terlalu lemah sampai tidak dianggap. Disitulah Shirori menerima mereka dan melatihnya sampai bisa sekuat saat ini. Pelmina yang awalnya tidak tahu dunia luar menjadi sangat tahu mengenai sisi gelap dunia itu. Karena Shirori sering menjelaskan banyak hal terkait sistem dan kebenaran dunia itu. Dan juga mereka selalu bergerak di balik layar. Ya intinya bagi Pelmina dan semua anggota pasukan ke-10, Shirori lah yang sudah memberi mereka tempat, kekuatan, pengetahuan, dan alasan bertarung. Tentu mereka juga tahu kalau Shirori berjuang keras dan rela menjadikan dunia itu sebagai musuh demi Ariel. Makanya di sini mereka juga bertarung demi alasan itu. Faktanya sejauh ini Shirori tidak pernah meninggalkan pasukan ke-10 dan melatih mereka dengan sangat baik. Walaupun ya mungkin Shirori cuma melihat mereka sebagai alat bertarung. Lalu setelah melakukan pertarungan yang cukup lama, akhirnya pasukan 10 berhasil mengalahkan pasukan elit Dustin walaupun sebagian dari mereka sudah melarikan diri. Sajin sendiri saat itu sudah terluka cukup parah dan sudah tidak punya kekuatan untuk berdiri. Tapi tetap saja dia masih menggoda Pelmina dan Sajin langsung mengatakan, "Aku tidak tahu di mana kakekku," atau Dustin yang dia maksud. Sajin tahu kalau dari awal Pelmina mencari keberadaan Dustin. Lalu Pelmina bilang, "Kau bohong," tapi Sajin menjawab, "Aku sungguh tidak tahu dan seorang ninja tidak pernah berbohong." Sebenarnya Pelmina juga tahu kalau Sajin mengatakan yang sebenarnya, jadi saat itu Pelmina mengumpulkan semua anggota pasukan ke-10 dan pergi dari tempat itu. Yang berarti Sajin juga dibiarkan begitu saja atau tidak sampai dibunuh, jadi Sajin bertanya, "Apakah tidak apa-apa?" Lalu Pelmina menjawab, "Jika aku menyiksamu maka hanya akan buang-buang waktu." Setelah itu, semua pasukan 10 pergi ke tempat lain dan sepertinya mereka sudah menemukan jejak Dustin atau kemana dia pergi.
Lalu selanjutnya kita lihat dari sudut pandang Merah yang saat itu di area peperangan atau wilayah pintu masuk labirin guys. Dia masih mengamati peperangan dari jarak jauh dan untung saja dirinya tidak sampai bertarung melawan Balto, Kogo, ataupun Sanatoria karena pasukan iblis sudah dipukul mundur oleh pasukan Nightmare. Sedangkan pasukan manusia yang masih mencoba bertahan juga sepertinya tidak lama lagi tidak punya pilihan lain selain mundur. Tentu jika memungkinkan Merah juga tidak ingin membunuh Balto ataupun komandan lain. Tapi kalau memang harus bertarung ya Merah tidak akan ragu menghancurkan mereka. Pokoknya tidak ada yang lebih penting bagi Merah selain Nona Muda dan teman-temannya. Waktu itu hampir semua pasukan Taratek selain jenis yang kuat seperti Grid Taratek dan Arc Taratek sudah dibantai semua oleh pasukan aliansi. Tapi korban di pasukan aliansi juga sangat banyak. Sedangkan untuk pertarungan mengerikan Sang Ratu melawan dua naga kuno juga sudah selesai. Walaupun Sang Ratu dibantu oleh beberapa Nightmare, tapi tetap saja dia tidak mampu menghadapi ganasnya kekuatan dua naga kuno dan saat ini Sang Ratu sudah terbunuh. Namun Gwen dan Goka juga mengalami luka yang tidak ringan dan sepertinya mereka memutuskan mundur untuk sementara. Walaupun Ariel masih punya dua Queen Taratek, tapi biasanya dia sangat sedih kalau anak-anaknya sampai terbunuh. Tak lama kemudian Merah didatangi oleh dua bocah yang dari dulu selalu ingin mengalahkannya, yaitu Kunihiko dan Asaka. Cuma kali ini situasinya akan sangat berbeda. Di medan perang sebelumnya kan Merah selalu menahan diri supaya tidak sampai membunuh mereka berdua, tapi kali ini Merah tidak akan memberi mereka kesempatan hidup. Dan harusnya Kunihiko juga tahu itu karena sebelumnya di desa Elf Merah sudah mengatakan semuanya. Saat itu Kunihiko mengatakan, aku sudah banyak berpikir dan juga khawatir, tapi mau bagaimanapun juga aku memutuskan untuk melawanmu. Lalu Merah bilang, kali ini aku tidak bisa menahan diri untuk tidak membunuh kalian. Setelah itu Kunihiko yang sudah tahu resikonya mulai maju menyerang Merah, tapi tiba-tiba dari arah belakang Asaka memukulnya sampai Kunihiko jatuh dan pingsan. Tentu Merah juga berhenti untuk menyerang mereka dan bertanya pada Asaka, apa yang kau lakukan? Lalu Asaka menjawab, kami menyerah, aku belum ingin mati dan aku juga tidak mau Kunihiko sampai mati. Asaka sangat paham jika kali ini bertarung dengan Merah maka dirinya dan Kunihiko sudah pasti akan terbunuh. Jadi dengan terpaksa dia mengambil keputusan itu. Setelah itu Asaka membawa Kunihiko yang masih pingsan pergi ke tempat lain dan berharap Merah tidak sampai menyerangnya dari belakang. Merah sendiri yang melihat itu sampai tercengang dengan tindakan Asaka, tapi bagi Merah itu memang keputusan yang paling tepat. Karena jika diteruskan Merah sangat yakin bisa membunuh mereka berdua. Pada akhirnya Merah merasa tidak pernah mendapat hukuman apapun setelah membantai seluruh kampung halaman Kunihiko dan Asaka. Tapi saat mereka pergi menjauh, Merah berdoa semoga Kunihiko dan Asaka bisa mendapatkan kebahagiaan di masa depan nanti. Lalu selanjutnya kita lihat dari sudut pandang Kunihiko sendiri guys. Jadi alasan kenapa Kunihiko akhirnya memutuskan untuk melawan Merah bukan lagi karena balas dendam, melainkan dia sangat memikirkan nasib dunia itu tepatnya setelah kuis dunia diberikan. Dari dulu kan Kunihiko dan Asaka menjalani hidup sebagai petualang dan tentu mereka sudah mengenal banyak orang dan juga menjalani penderitaan yang sama. Maka dari itulah Kunihiko tidak rela jika sampai orang-orang yang dia kenal sampai mati. Sejauh ini banyak orang-orang di dunia itu yang sudah sangat baik pada Kunihiko dan Asaka dan karena mereka juga Kunihiko bisa bertahan sampai saat ini. Jadi setelah memikirkan semua itu, dia akhirnya memutuskan untuk melawan pihak Ariel dan mengalahkan Merah. Setelah beberapa lama di sini akhirnya Kunihiko mulai sadarkan diri dan tentu butuh waktu bagi dia untuk memahami situasinya. Saat ini dia terbaring di kasur dan tempat yang tidak dia kenal, tapi Asaka ada di sampingnya. Lalu Kunihiko bertanya di mana kita dan apa yang terjadi. Asaka bilang kita ada di desa Bevatania dan sebelumnya aku telah memukulmu sampai pingsan lalu membawamu ke tempat ini. Entah ada di mana desa itu karena Kunihiko juga baru mendengarnya, tapi sepertinya desa itu sudah sangat jauh dari wilayah peperangan. Di sini Kunihiko bertanya lagi kenapa. Lalu Asaka menjawab karena kita akan mati jika tetap bertarung. Mendengar hal itu Kunihiko langsung merasa lemas dan mungkin banyak hal yang dia rasakan. Tapi walaupun begitu Kunihiko sama sekali tidak marah pada Asaka. Malahan di sini dia minta maaf pada Asaka, dia merasa tidak bisa melakukan apapun. Lalu Asaka juga bertanya, apakah kau tidak marah? Kunihiko bilang tidak mungkin aku marah pada Asaka, justru aku menyesali diriku sendiri. Tadinya Kunihiko sempat berpikir bisa mengalahkan Merah bersama Asaka, tapi jika Asaka mengatakan seperti itu berarti memang benar kita akan mati jika tetap bertarung.
Tentu Kuniko paham Merah sangat kuat, tapi mungkin dirinya terbawa emosi setelah mendengar kuis dunia dan terlalu cepat mengambil keputusan. Apalagi senjata andalan mereka berdua juga sudah dihancurkan oleh Wrath di perang elf sebelumnya. Tapi untung saja Asaka mengambil keputusan dengan cepat. Sambil terus berbaring, Kuniko memanggil nama Asaka dan mengucapkan terima kasih. Dia juga mengatakan ingin tinggal bersama Asaka selamanya dan Asaka bilang tentu saja. Lalu mereka berdua mengatakan akan terus hidup bersama sampai punya anak, cucu, dan mati bersama karena usia tua. Ya, itu adalah kehidupan sederhana yang sangat bahagia dan semoga saja mereka berdua bisa merasakan kebahagiaan itu. Gua rasa Kunihiko itu cukup keren sih. Walaupun kadang dia tidak sabaran dan terbawa emosi, tapi dia tidak pernah marah pada Asaka dan selalu menjaganya dengan sangat baik sampai saat ini. Setelah kampung halamannya dihancurkan, tentu tidak mudah baginya untuk melewati semua kesulitan di dunia itu, tapi akhirnya dia bisa bertahan sampai saat ini. Dan yang terpenting Asaka selalu bersamanya, tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Oke, waktunya Saberia. Ada dari ini Sarah View, Kumoko sisa berapa part lagi nih Min kira-kira? Mungkin 3 atau 4 part lagi karena ini belum sampai setengah volume sih. Thank you nih Sarah View. Lalu dari si pernya Shiroi Exopia, makasih Min udah ngasih asupan untuk diriku yang malas membaca WK. Kalau berkenan lanjut ke Yojo Senki ya. Iya sama-sama guys. Gue udah lumayan lama gak baca lagi Yojo Senki, tapi mungkin nanti kalau season 2 nya udah rilis gue bakal baca lagi biar bisa kita bahas. Thank you bro. Lalu dari Aman, akhirnya peperangannya terjadi. Nggak kebayang kalau dibuat anime kayak gimana. Mungkin jadi brutal, hehehe. Ya sebenarnya banyak banget scene brutal di novel ini, cuma kadang ketutup sama candaan Kumoko aja. Contohnya di saat Kumoko sering kali mukbang manusia, dia masih bisa bercandaan. Thank you Aman. Lalu dari Satan, sehat selalu bang. Iya makasih Satan, semoga sehat juga buat kalian. Dan dari Entoma_21, semoga happy ending ya bang. Ya tergantung cara kalian lihat endingnya kayak gimana sih. Kalau gue sendiri sih cukup puas sama endingnya dan pastinya masih lebih baik dari ending WE nya. Thank you Entoma. Lalu dari Violet, baca LN Gumode Suga Nanika volume 16 di mana ya? Kalau mau yang legal di buku Walker udah ada guys. Atau coba lu nanti DM gue. Thank you Violet. Oke itu semua dari Saweria, makasih yang udah donasi dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.